Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari observasi kami di CV Regina Elektrik untuk memenuhi mata kuliah fungsi dan proses bisnis praktikum. Di sini anggota kelompok kami ada saya sendiri yaitu Arya Prasetya, yang kedua ada Atria Nur Faradina, yang ketiga ada Pritalia Ibra Kartin, ada Ali Ahmad Afaresi dan juga Bimo Bayu Basaskoro dan juga yang terakhir ada Ardisa Fian Disadin. Nah, CV Regina Electric sendiri merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang elektrikal dan juga pembuatan panel. Nah, adapun perusahaan ini menghasilkan produk berupa panel listrik dalam berbagai spesifikasi tergantung kebutuhan klien dan juga layanan servis dan repair untuk panel listrik yang mengalami kerusakan. Nah, berikut merupakan struktur organisasi dari CV Regina Electric. Nah, proses bisnis yang kita bahas yang mengenai sales dan marketing di sini kami akan membahas 4 prosesnya. Yang pertama ada networking, yang kedua ada penawaran, yang ketiga ada processing order, dan yang terakhir ada pembayaran. Baik, untuk yang pertama adalah di bidang pemasaran, yaitu networking. Jadi, CV Regina Electric melakukan pemasaran melalui networking dengan tujuan untuk mendapatkan klien dan calon klien, memperluas relasi, serta meningkatkan citra dan pangsa pasar dari CV Regina Electric. Selanjutnya, nah, dalam alur networking sendiri melibatkan administrator yang membuat konten pemasaran atau konten promosi. Yang paling sering digunakan adalah company profile, namun ada juga konten promosi yang akan diupload di website dari perusahaan. Kemudian pemilik di sini bertugas untuk mengontak calon klien serta mendatangi lokasi pertemuan. Lalu calon klien di sini juga dibagi menjadi dua secara spesifik, yaitu B2B atau business to business yang mengikut sertakan kontraktor serta proyek berkepanjangan. Selanjutnya B2C atau business to customer yang melibatkan end user. Oke, yang pertama adalah alur dari administrator kepada pemilik. Administrator, seperti yang kita bahas di awal, memberikan konten promosi atau pemasaran kepada pemilik agar pemilik dapat melakukan penjelasan order atau layanan kepada calon klien. Selanjutnya dari konten itu, konten tersebut berisi tentang spesifikasi produk, kemudian referensi kerja, serta informasi umum soal mengenai CV Regina Electric. Dari pemilik kepada calon klien. Pemilik akan menjelaskan pemasaran produk dan layanan kepada calon klien. Dari penjelasan pelayanan tersebut, kemudian akan ditanyakan apakah klien membutuhkan layanan atau order dari CV Regina Electric. Jika iya, maka pemilik akan melakukan diskusi SOP serta membuat kontrak kerja. Tapi apabila belum atau tidak, maka pemilik akan menyimpan kontak calon klien untuk pemasaran lebih lanjut nanti. Oke. Alur selanjutnya merupakan penawaran. Nah, di penawaran di sini dibagi menjadi dua, tergantung klien utama dari CV Regina Electric tersebut. Yang pertama adalah klien yang itu berupa kontraktor yang sudah bekerja sama sejak dulu, dan yang kedua adalah perusahaan lain yang biasanya hanya ada pada proyek-proyek tertentu jika ada proyek tertentu. Nah, di sini perbedaan antara kontraktor dan juga perusahaan lain. Yang pertama, biasanya karena kontraktor sudah bekerja sama lama, nah itu kontraktor akan menawarkan kepada pemilik apa pekerjaan yang ada. Misalnya mereka butuh sesuatu, mereka akan menghubungi pemilik sesuai dengan spesifikasi lain-lain. Kalau di perusahaan lain, itu biasanya pemilik mengikuti beberapa di acara lelang maupun pada proyek-proyek yang sedang dibuka dan mengajukan produk-produk mereka. Dan yang selanjutnya akan dijelaskan bagaimana alur atau proses penawaran yang dilakukan oleh pemilik perusahaan dengan kontraktor. Yang dimulai dari pemilik perusahaan yang langsung membahas pesanan dan layanan kepada sang klien karena juga sudah bekerja sama dengan waktu yang lama, jadi bisa langsung membahas pesanan dan layanannya. Lalu selanjutnya memasuki tahap negosiasi, tepatnya negosiasi harga dengan klien yang bertujuan untuk memastikan kelancaran proses pembayaran antara kedua belah pihak yang juga dibantu oleh manajer keuangan milik perusahaan. Sebelum melakukan negosiasi, bagian manajer keuangan akan menjelaskan
panduan dan prosedur kepada klien mengenai sistem pembayaran setelah penawaran diterima. Lalu apabila negosiasi berjalan lancar dan berhasil mencapai kesepakatan, klien juga berkesempatan untuk memberikan contoh skematik diagram yang mereka buat atau sesuai permintaan mereka. Selanjutnya adalah alur penawaran dengan perusahaan lain yang dimulai dengan penjelasan produk dan layanan, lalu penjelasan SOP dan kontrak kerja yang biasanya berisi durasi kontrak, perusahaan kondisi yang mungkin terjadi, dan prosedur pengakhiran kontrak. Dan juga akan dibantu oleh tim administrasi dari perusahaan. Jika klien memahami serta menyetujui, lalu pemilik akan membahas tentang order dan layanan dengan klien. Selanjutnya juga tahap masuk negosiasi harga yang juga dibantu oleh manajer keuangan, dan setelah disetujui semua, klien akan menentukan diagram skematik yang sesuai dengan permintaan mereka dan akan dilanjut di processing orderan milik klien. Baik, proses selanjutnya yang akan dibahas yaitu adalah processing order. Adapun 3 key points dalam processing order yaitu adalah kualitas, ketepatan, dan kepuasan. Kualitas meliputi apakah order atau produk yang sudah dihasilkan memenuhi kualitas sesuai dengan standar perusahaan. Yang kedua adalah ketepatan, apakah produk berhasil diproduksi tepat waktu sesuai dengan kontrak. Dan yang ketiga kepuasan, apakah klien merasa puas dengan produk yang mereka dapatkan. Adapun secara garis besar, alur processing order sebagai berikut. Diagram skematik yang sudah berhasil didapatkan akan diberikan kepada teknisi untuk membahas bagaimana proses produksi dilakukan. Setelah produksi berhasil dilakukan, hasil barang tersebut akan diberikan kepada tim logistik untuk disimpan sementara, dan kemudian tim logistik akan membahas prosedur-prosedur pengiriman. Kemudian barang tersebut akan dikirim ke klien. Kemudian ada alur secara lebih detail dalam processing order. Yang pertama adalah pas pengecekan bahan baku. Apakah bahan baku tersedia? Jika iya, maka teknisi akan langsung membuat produk tersebut sesuai dengan diagram skematik. Jika tidak, maka pemilik akan mengkontak supplier terlebih dahulu untuk melakukan pengadaan bahan baku. Processing order kemudian yang berikutnya adalah detail lebih lanjut dalam alur produksi. Para teknisi akan membahas dan melihat bagaimana diagram skematik yang telah dibahas. Kemudian membuat poin-poin pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh setiap teknisi. Teknisi kemudian akan melakukan pekerjaan mereka sesuai dengan diagram skematik sehingga menghasilkan panel listrik yang benar. Panel listrik kemudian tersebut akan dikirim ke tim quality control untuk melihat dan pengecekan kualitas produk apakah sesuai dengan standar perusahaan. Baik, setelah teknisi melakukan produksi, maka selanjutnya tim QC akan melakukan pengecekan kualitas produk sesuai dengan standar perusahaan. Dan jika kualitas produk sesuai, maka tim QC akan memberikan produk tersebut kepada tim logistik untuk selanjutnya dilakukan pengiriman produk. Dan jika jika kualitas produk tidak sesuai, maka teknisi akan melakukan perbaikan produk tersebut. Selanjutnya, setelah produk yang lolos pengecekan tim koalisi, maka tim logistik akan melakukan pengiriman. Sebelum dilakukan pengiriman, tim logistik akan melakukan pengemasan dan labeling untuk memastikan keamanan selama perjalanan. Setelah itu, tim logistik akan mengirim panel listrik tersebut ke tujuan klien. Setelah barang sampai di tempat, maka tim logistik akan memberikan surat jalan sebagai tanda bukti bahwa produk telah sampai di tempat klien. Oke, selanjutnya akan dilakukan pemasangan produk. Setelah produk dipasang, akan dilakukan pengecekan untuk mengetahui apakah produk berfungsi dengan baik. Dan jika produk berfungsi dengan baik, maka pemilik akan memberikan faktur kepada klien. Dan jika produk tidak berfungsi dengan baik, maka teknisi akan memperbaiki produk tersebut. Oke, selanjutnya. Setelah pemilik memberikan fakturasi kepada klien, maka klien akan memberikan tanda terima sebagai tanda bukti bahwa
produk telah sesuai dengan apa yang dikontrakkan dan berfungsi dengan baik. Lalu selanjutnya ada pembayaran. Ada tiga key point dalam pembayaran, yaitu pencatatan, untuk mencatat semua transaksi pembayaran secara akurat. Lalu key point kedua ada keakuratan, untuk memastikan jumlah pembayaran sesuai dengan invoice yang telah dibuat. Lalu yang key point ketiga ada pelunasan, untuk memastikan bahwa seluruh pembayaran dilunasi. Lalu untuk alurnya, yaitu setelah menerima faktur atau invoice, klien akan melakukan pembayaran. Setelah pembayaran dilakukan, manajer keuangan akan melakukan pemeriksaan mendalam terhadap transaksi tersebut dan untuk memastikan bahwa jumlah pembayaran sesuai dengan yang tercantum dalam invoice. Lanjut. Lalu CV Regina Electric juga menyediakan dua jenis pembayaran, yaitu bisa melalui pembayaran penuh dan juga pembayaran cicilan. Jika klien memilih pembayaran penuh, maka manajer keuangan akan langsung memberi kwitansi. Dan jika klien memilih cicilan ini, maka manajer keuangan akan menetapkan jadwal pencicilan pembayaran dan menentukan tenggat pembayarannya. Lalu langkah selanjutnya, pembayaran akan dicatat dan diverifikasi oleh manajer keuangan. Lalu sebagai bukti sah atas pembayaran, maka manajer keuangan akan memberikan kwitansi pembayaran kepada klien. Dan yang terakhir, dana yang diterima oleh manajer keuangan akan disimpan secara aman ke dalam rekening perusahaan. Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah benarnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.